ini pakai jamu-jamuan, ini enggak. Oke, sekarang kita buka ya yang pakai jamu. Taruh sini aja biar lebih kelihatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini udah mau mendekati maghrib ya. Di sini karena kemarin ada yang komen, Mbak, perbedaan telur yang menggunakan jamu-jamuan dan herbal ya, baik itu buah-buahan sama telur yang tidak menggunakan jamu-jamuan ataupun buah-buahan ya atau herbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya ya. Dia nggak bisa dilihat secara fisik seperti ini ya, itu nggak bisa karena memang harus kita buka gitu loh. Nah, ini telur layar ya, yang biasa dijual di pasar-pasar atau di warung. Jadi dia dari kerambangnya pun jelas beda ya, kalau layar dengan kampung. Nah, kalau ini ayam kampung dari kita ya, ini yang dari kita, ini telur AKY. Ini berhubung ayam yang ada di kandang kita ini yang baru nelor cuma satu, sisa dari peninggalan zaman jahiliyah ya, zaman wabah kemarin itu. Kalau ini yang telur Elba ya, yang dari temen ternak kita. Nah, ini bedanya dari kerambangnya ya, itu udah jelas. Kalau ini ayam layar atau ayam petelur negeri, sedangkan ini ayam kampung ya. Meskipun dia kampung super ya, AKY ini persilangan dari Gorwit jantan disilang AKY betina. Nah, ini anakannya sudah nelor nih, telurnya juga lumayan, bisa capai 20 sampai 22 butir dalam sebulan. Itu udah luar biasa. Nah, di sini saya tidak akan membahas bentuk fisiknya ya, karena ada yang tanya apa sih Mbak yang membedakan telur yang diberikan ayamnya itu diberikan pakan jamu-jamuan sama tidak. Telur ini ya, balik lagi, telur ini adalah superfood ya. Kenapa? Karena memang di dalam telur itu mengandung banyak sekali protein, asam amino, asam folat, dan kolin ya. Terutama vitamin itu banyak sekali terkandung di dalam telur ya. Sama-sama telur, sama-sama telur ayam. Ini kegunaannya pun sama, manfaatnya sama. Bedanya nanti saya akan jelaskan ketika sudah saya buka. Nah, dimana semua protein, asam amino, asam folat, kolin, dan vitamin tersebut itu sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita ya. Jadi terkadang ada ya, saking tingginya protein di dalam telur, orang itu alergi gitu loh. Jadi alergi terhadap telur-telur tertentu, khususnya telur yang mengandung antibiotik kimia ya. Telur yang mengandung antibiotik kimia atau yang menggunakan vitamin-vitamin sintetis ataupun antibiotiknya dia sintetis, itu kebanyakan ada sebagian orang itu yang tidak kuat untuk mengkonsumsinya, sehingga dia menimbulkan efek gatal atau alergi ya. Nah, dengan adanya telur ini ya, telur herbal ya, telur herbal atau telur organik ya, dalam kurung non antibiotik kimia, dimana antibiotiknya itu kita tidak pakai antibiotik sintetis, kita pakainya jamu-jamuan kayak kunyit, jahe, temulawak, temu ireng pun kadang pakai, sama lengkuas, kadang serai ya kan. Terutama di jamu anti badai itu menurut saya itu paket komplit
untuk meningkatkan antibodi ya, antibiotik ayam dari kecil. Jadi semua antibiotik alami itu kita fermentasi atau kita bikin ramuan menjadi jamu yang nanti kita berikan pada minum ataupun ayam ataupun pakan ayam, sehingga mudah dikonsumsi ayam dan akan menghasilkan telur-telur organik seperti ini ya, telur organik seperti ini. Ciri-ciri telurnya apa? Nah, nanti ini ya, ketika sudah saya buka, ini dia amisnya itu tidak seamis telur yang ini, telur yang pakai antibiotik kimia. Jadi lebih amisan ini daripada telur herbal ini ya. Mungkin karena bau anyirnya ya, karena bau anyirnya ini sudah diminimalisir dari empon-empon tadi, sehingga dia tidak terlalu amis. Jadi bau amis itu nggak ada gitu loh, nggak nyengat sama sekali gitu loh. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, tidak enek, dimakannya tuh tidak enek. Saya senang sekali ya konsumsi telur ayam ini setengah mateng. Terus telur ini dapat dikonsumsi ya, dikonsumsi yang mempunyai alergi. Jadi alergi telur atau alergi protein tinggi itu mampu mengkonsumsi telur ini karena dia mengandung jamu-jamuan atau herbal, beda dengan ini. Coba kalau nggak percaya, siapa yang punya alergi protein tinggi, khususnya alergi telur atau alergi seafood, makanlah telur ini yang tanpa adanya jamu-jamuan. Pasti akan gatel-gatel lah, yang panas lah, yang merah-merahan, itu pasti. Tapi kalau ini tetap aman aja ya, tetap aman aja. Terus yang keempat, kuning telurnya itu lebih besar gitu loh, lebih besar dari putih telurnya. Nah, di sini pernah ya, konsumen saya itu dari Lampung Timur, konsumen telur itu bahkan dari Lampung Timur, ketika saya mudik itu biasanya mereka bilang minta dibawain telur dari farm kita. Dan dia nanya, "Mbak, kok bisa kuning telurnya itu lebih besar daripada putih telurnya ketika direbus ataupun ketika dipecahin gitu loh. Jadi kuning telurnya itu lebih besar, kok bisa?" Nah, saya juga bingung kan jawabnya. Ternyata memang setelah saya teliti, yang membuat kuning telur itu lebih besar ya, itu bukan dari pakannya, bukan dari jamu-jamuannya, bukan dari vitaminnya, tapi itu dari probiotiknya. Sedangkan probiotik yang kita kembangkan itu kan grain bakteri ya, grain bakteri pengembangan ya, yang diciptakan oleh guru besar kita Beta Sutrisno. Ya, di situ itu menggunakan bahan-bahan alami seperti Yakult, tepung beras, bahkan pakai nanas, pakai pisang, dan pakai pepaya ya. Nah, di situ baru saya tahu bahwa probiotik ini terbuat dari buah-buahannya lebih dari satu ya, ada nanas, pisang, dan pepaya. Nah, setelah saya konsultasi dengan Om Renan ya, beliau yang mengajarkan saya bahwa semakin banyak asupan buah atau sayur di dalam ayam, itu kuning telurnya itu akan semakin besar dan warnanya juga akan menjadi oranye gitu loh, dibanding dengan ayam yang tidak dikonsumsikan, ayam yang tidak memakan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Itu beda, pasti akan pucat seperti ini nanti akan pucat. Ini nanti akan saya buka ya, nanti akan saya kasih tahu perbedaannya dari kuning telurnya lebih besar. Terus perbandingannya yang terakhir, yang kelima, itu kuning telurnya yang herbal ini, yang menggunakan jamu-jamuan, dia akan lebih, warnanya itu lebih oranye daripada ayam ya, yang ketika pakannya itu tidak diberikan jamu-jamuan dan buah-buahan. Jadi dia kuning telurnya akan pucat ya. Terus
ya. Ketika nanti sudah dibuka, dia akan cepet ambiar gitu loh, kuning telurnya cepet ambiar. Tapi kalau ini kita pegang pakai jari aja, dia susah pecahnya, lebih kuat. Dan untuk kualitas ditetaskan itu otomatis ketika dia sama-sama sama-sama dibuahi, sama-sama melalui perkawinan alami, itu kualitas DOC-nya akan lebih bagus. Ini saya udah membedakan antara ayam yang kuning telurnya itu oren menyala sama kuning telurnya yang pucat. Itu nanti DOC-nya itu akan beda. Kalau yang DOC-nya dia kuning telurnya pucat, dia itu antibody DOC-nya itu belum terbentuk, jadi kurang kuat gitu loh. Sedangkan kalau anakan dari sini ya, DOC dari telur ini itu pasti akan sehat-sehat, giras-giras, kuat-kuat gitu. Nah, nanti saya akan menjelaskan detail ketika ini sudah saya buka ya. Oke, sekarang kita buka ya. Ini telur dari farm kita. Yang ini telur dari farm teman kita. Sama sih, metodenya sama. Ini yang telur layar. Jauh ya. Ini ya perbedaannya. Ini telur kampung farm kita. Ini telur layar. Ini pakai jamu-jamuan, ini enggak. Oke, sekarang kita buka ya. Yang pakai jamu. Taruh sini aja biar lebih kelihatan. Ya, ini yang jamu. Ini yang enggak. Tuh ya, ini kelihatan sekali perbedaannya ya. Gitu kan ya? Beda kan warnanya? Beda. Nah, ini yang kebalik. Ini telur ini. Yang beli di warung atau di pasar, telur layar tanpa jamu, tanpa buah-buahan ya, dan tanpa sayur-sayuran. Tuh. Kuningnya itu kecil ya, terus dia pun putihnya ini lebih encer nih ya, putihnya lebih encer ya, jadi nilai plusnya banyak sekali. Kalau yang ini putihnya encer, kuningnya itu kecil, dan dia gampang pecah biasanya. Beda dengan ini ya, beda dengan ini telur dari farm kita. Nah, jadi ini putihnya itu kayak ada jelinya gitu loh, kelihatan ya. Nah, ini putihnya itu ada jelinya, jadi dia teksturnya lebih kental. Terus ini kuning telurnya itu lebih oranye tuh ya, tuh jelinya kelihatan apa ya, kelihatan di sini ya, nggak kelihatan. Ya ini ulangi ya, ini nih ya toh, kasih buat tadi gitu. Nah, ini diaduk berkali-kali pun nggak gampang pecah, bahkan bisa pakai tangan. Aduh, nggak bisa ya. Nih, kelihatan ya? Iya, nih pakai tangan pun enak gitu loh ngambilnya. Ini putihnya putih kental. Terus tuh kan beda ya. Tuh perbandingannya beda. Ini telurnya oke, tak ambil juga. Aduh, ini meledos ini nanti. Nih ya. Kelihatan ya? Hah? Nah, ini yang farm kita pakai jamu-jamuan itu lebih oranye. Sedangkan ini cuma kuning-kuning oranye sedikit lah. Ini lebih ke oranye banget. Ya, kita pulangin lagi. Terus dari bau yang di sini ini lebih amis.
Kalau ini enggak, yang dari farm kita itu lebih enggak amis, jadi dia dimakan buat anak-anak pun atau buat balita ya, MPASI atau buat manula itu lebih nyaman di lambungnya karena dia enak, enggak enek gitu loh. Selain dia baunya enggak amis, rasanya tidak enek, terus dapat dikonsumsi dengan orang yang memiliki alergi protein tinggi atau protein telur, itu bisa. Jadi aman menggunakan dengan telur ini ya. Terus kemudian telurnya itu, kuning telurnya lebih besar tuh, kelihatan ya, ini kecil, ini kuningnya lebih besar ya. Sekarang udah terlihat sekali perbedaannya, dan kuningnya itu lebih oranye. Jadi ini ciri-ciri kita bisa menentukan telur itu dengan menggunakan herbal ataupun dengan organik ya, non antibiotik kimia. Itu ketika sudah kita buka. Kalau kita tanpa membukanya, itu kita tidak akan tahu itu telur itu herbal ataupun tidak gitu. Jadi dari sini kelihatan ya, ini kemarin karena ada yang minta ciri-ciri khususnya untuk telur yang pakai jamu-jamuan atau pakai herbal itu seperti apa. Nah, jadi ini dia udah tanpa sadar pun mengandung omega 3 ya. Omega yang paling mudah dijumpai, omega 3, omega 6. Itu sudah ada di telur yang ini. Jadi dia lebih, omeganya itu lebih kuat daripada yang ini karena dia mengandung kuning telur yang warnanya oranye. Sedangkan ini kan kuningnya kuning biasa, kuning pucat, ini oranye. Oke, begini saja ya yang bisa saya sampaikan, dan saya review bentuk fisik atau ciri-ciri telur organik antibiotik kimia ya, non antibiotik kimia itu seperti apa. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, selamat siang, salam sukses.